baik. Kami kan gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak. Wah, saya juga baik nih. Iya. Nah adik-adik udah sarapan belum? Pasti sudah ya Kak ya. Orang udah pada semangat kan udah pada semangat. Iya. Nah adik-adik seperti biasa nih kita kan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita menyanyi I Love You Jesus. Nah adik-adik, masih semangat kan adik-adik? Gimana Kak Asri? Masih semangat? Masih semangat. Masih ya Kak ya. Kita nyanyikan lagu kedua lagi ya Kak ya. Oke Kak. Nyanyikan apa ya Kak ya? Dengar dia panggil nama saya. Oke adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya
Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Laya, mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Kami bisa bangun tidur dengan keadaan sehat dan segar, dan kami bisa bertemu mama, papa, opa, oma, keluarga kami. Kami bisa sarapan pada pagi hari ini, dan kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak lain yang akan bercerita kepada kami, agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, urapi kami. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dalam ibadah kita di hari Minggu di akhir bulan Oktober ini ya. Nah, sebelum kakak memulai bercerita, kakak berharap kita sudah duduk manis, tidak lagi ganggu kanan kiri, tidak lagi ganggu abang kakak ya. Kita mau duduk, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Good ya, sudah siap semuanya. Oke ya, kita akan memulai ceritanya. Nah, suatu hari adik-adik, ada dua orang yang bersahabat ya, kemana-mana bersama-sama. Dulu waktu sebelum ada virus corona ya, mereka selalu bersama-sama, mereka selalu pergi beribadah bersama-sama, saling mengingatkan satu sama yang lain, karena kebetulan mereka satu lingkungan tempat tinggalnya ya, mereka satu lingkungan gitu, satu perumahan ya. Siapakah mereka? Nah, tada! Nah, si Pu kecil dan si Pu besar ya. Suatu hari, nah mereka pergi nih, mereka berdua adik-adik. Mereka rajin beribadah ya, mereka bernyanyi bersama-sama adik-adik ya. Halo Pu besar, apa kabar? Baik, kita ibadah yuk. Ya, mereka ibadah ya. Mereka ini selalu pergi kemana-mana bersama-sama ya, selalu bermain bersama-sama, pergi beribadah ke gereja mereka juga bersama-sama ya. Mereka adalah sahabat sejati, ya kan? Mereka selalu bersama, saling mengingatkan ketika mereka pergi ke gereja. Yang satunya, yang Pu kecil mengingatkan, ayo kita pergi ke gereja. Ayo Pu besar, kita pergi ke gereja. Mereka pun pergi. Begitu juga nanti kalau si Pu besar lebih dulu selesai mempersiapkan diri ke gereja, dia mengingatkan si Pu kecil, ayo Pu kecil, kita pergi ke gereja yuk. Nah, mereka pergi bersama. Wah, senangnya hati mereka ya. Mereka selalu bersama-sama adik-adik ya. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Setelah ada virus corona ya, seperti yang kita alami sekarang, mereka berpisah ya. Mereka jarang ketemu. Mereka lagi tidak bersama. Mereka mengerjakan pekerjaan mereka, bermain di rumah sendiri-sendiri, ya, di lingkungan dalam rumah sendiri, tidak lagi bersama. Karena apa? Karena situasi, ya, seperti yang adik-adik alami sekarang ini ya. Adik-adik hanya di rumah aja, ya. Pu kecil di rumahnya, Pu besar pun di rumahnya. Tapi mereka tetap bersahabat, ya adik-adik, ya. Mereka tetap menjadi sahabat yang baik ya, walaupun mereka tidak lagi bersama-sama, ya kan? Iya. Nah, walaupun mereka berpisah, mereka tetap menjadi sahabat yang baik. Ya, nanti kan mereka kan walaupun online kan seperti kita ya, tetap beribadah online gitu, saling mengingatkan satu sama yang lain. Ya adik-adik ya, begitu juga dengan Pu satu, Pu kecil dan Pu besar saling mengingatkan.
Akan tetapi adik-adik ya, mereka mengingatkan pakai apa Kak? Mungkin bertanya kita. Mereka memakai handphone temannya, handphone orang tuanya, handphone mama papa mereka untuk saling mengingatkan. Ya bilang, ayo pu besar, ayo kita ibadah online. Ayo pu kecil, ayo kita ibadah ya hari minggu pertama, minggu kedua, mereka masih rajin beribadah online. Minggu ketiga masih, dan minggu keempat masih aja. Tapi adik-adik ya, sudah masuk pertengahan tahun ya, di bulan kedua, ketiga, si pu besar sudah mulai jenuh. Jenuh, nggak mau lagi ibadah, mendingan mau nonton aja. Ya, kadang mamanya manggil, ayo pu besar ibadah. Tapi si pu besar, enggak mah, nanti aja. Ya, nanti aja aku ibadahnya. Kan masih bisa dilihat lagi, kan di YouTube. Jadi bisa lihat lagi. Jadi dia malas adik-adik. Dan pu kecil pun selalu mengingatkan, kalau pu kecil rajin beribadah, tepat waktu ia membuka YouTube ya, link yang dibuka oleh kakak Layan untuk beribadah ya, untuk memulai ibadah seperti ketika ia ibadah secara tatap muka ya, dia rajin kalau pu kecil. Lalu ia mengingatkan terus si pu besar, ayo pu besar, kok jadi segini sekarang? Enggak aku enggak mau. Ya nah kan masih ada waktu, kan masih bisa main dulu nonton dulu kan banyak alasan si pu besar untuk tidak ikuti ibadah. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti pu kecil yang rajin beribadah, rajin mengikuti sekolah minggu impa kita dengan tekun, dengan rajin, dengan tepat waktu? Apakah kita seperti pu besar ya, yang malas-malasan, malas-malasan untuk ibadah ya? Nanti kita tunda dulu, nanti aja ibadahnya, main dulu ya. Apalagi sekarang kan udah dilonggarin nih, sudah nggak lagi protokol kesehatan sudah mulai dilonggarin lagi, yang kita bisa keluar, yang kemarin. Nah, adik-adik, apakah kita seperti pu kecil yang tetap rajin ibadah, tetap mengikuti ibadah online, tepat waktunya, tidak menunda-nunda? Ataukah kita seperti pu besar ya, si pu besar yang malas-malasan ibadahnya, yang ogah-ogahan, pokoknya masih nunda-nunda, nanti aja ibadahnya, kan masih ada waktunya ya, masih bisa putar nanti sore, masih bisa putar besok ya, masih ada ibadah lainnya ya. Kita bisa mengelak seperti pu besar, atau kita seperti pu kecil yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau mengikuti ibadah tepat waktunya ya? Kakak berharap kita seperti pu kecil ya adik-adik ya, yang mau taat, yang mau mengikuti ibadah dengan baik ya, dengan seperti ketika kita ibadah tatap muka ya di gereja ya, kita mau mengikuti dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan tepat waktu datang beribadah di hadapan Tuhan, tidak ogah-ogahan ya. Itu yang kakak harapkan kepada kita semuanya, seperti pu kecil yang selalu rajin beribadah. Nah adik-adik ya, memang tidak gampang ya, tidak gampang menjadi pu kecil, karena pasti tergoda ya, banyak godaannya. Apa godaannya kakak-kakak? Apa godaannya ya kak? Banyak. Kita diajak bermain sama teman kita ya, main dulu yuk, kan ibadahnya masih bisa nanti sore. Atau ada godaan nonton film ya, nonton kartun ya, nonton kartunnya kan pu ya, kamu kan diajak untuk nonton kartun, tapi si pu kecil dia nggak mau. Nanti aja, masih bisa nonton yang lain ya, saya mau beribadah. Itu si pu kecil, dia nggak mau tergoda, dia mau datang kepada Tuhan. Karena ibadah juga tidak lama adik-adik kan, nggak sejam 2 jam ya. Kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur, memuji nama Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kakak berharap
kita seperti pu kecil ya sayang ya, biar bisa menjadi teladan. Walaupun kita kecil, kita bisa menunjukin kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mau taat ya. Walaupun kita kecil, kita mau menjadi saksi Kristus ya, mau menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan lewat kehidupan kita ya. Nah, adik-adik, walau kita mungkin ada teman seperti pu besar yang selalu mengajak kita untuk bermain, mengutamakan bermain ataupun mau mengutamakan nonton atau apapun itu, kita harus bisa seperti pu kecil yang mau setia, yang mau komitmen untuk mau beribadah tepat waktunya, untuk menjadi saksi Kristus yang setia, yang tidak tunda-tunda untuk beribadah kepada Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan diberkati. Lewat firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan adik-adik, berkat yang luar biasa ya. Dan firman Tuhan sendirilah yang menyertai keluarga kita. Kalau kita rajin beribadah, kalau kita rajin memuliakan nama Tuhan, maka keluarga kita pun diberkati oleh Tuhan. Ya, kakak berharap kita mau dengar-dengaran ya. Kalaupun ada teman kita yang seperti ini, kita juga tidak boleh musuhin, tapi kita rangkul. Ya, kita tetap mengingatkannya. Seperti pu kecil yang mau mengingatkan terus si pu besar untuk beribadah. Ya adik-adik, agar teman kita juga mau sadar ya, bisa sadar bahwa untuk menunda-nunda ibadah tidaklah baik ya. Lakukan mengikuti ibadah dengan takut akan Tuhan, dengan tepat waktu ya. Nah, hari ini juga ya, hari ini juga adalah hari apa? Hari perayaan ya, hari perayaan GPIB ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati gereja kita ya, sudah melindungi gereja kita. Maka dari itu juga kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan apa adik-adik? Dengan tetap memuji nama Tuhan, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita yang kecil ini, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan bisa menjadi saksi Kristus. Oke? Ya, kakak berharap kita bisa mau menjadi saksi Kristus, kita mau menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan, yang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya cerita hari ini dapat dilakukan, dapat terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mau mengikuti firman Tuhan tepat waktu, dengan sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita dari kakak Layan. Ingat, cerita yang sudah diceritakan oleh kakak Layan dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tentunya adik-adik sudah persiapkan dong persembahannya. Kamera juga udah persiapin persembahannya. Sudah. Mari adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dengan lagu Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyikan 2 kali. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya
Nah, adik-adik kita sudah selesai beribadah, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk penyertaan, untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana sepanjang kami ibadah Engkau tolong kami bisa memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, bahkan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah mengumpulkan sebagian persembahan. Kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk adik-adik layan kami, kiranya penyertaan yang sama Engkau berikan kepada mereka Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini Tuhan Yesus. Demikian juga kakak-kakak layan dan para hamba-hamba-Mu lainnya, kiranya Engkau sendiri yang berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami memperingati akan HUT GPIB ya Tuhan Yesus. Terima kasih begitu besar penyertaan-Mu dari gereja kami. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, agar lewat GPIB ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan, dan biarlah kami bisa memuliakan nama-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.